kami juga di dalam internal kami bersepakat, mari kita semua bersepakat untuk mencari solusi, tidak mencari panggung. Ya. Salam ngopi ringan. Hari ini di studio ngopi ringan sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang pimpinan ormas. Ada 2 ormas yang saat ini dipimpin oleh beliau. Ada Fox Point Indonesia dan juga ada yang paling baru adalah Formas, Forum Masyarakat Indonesia Mas. Pak Handoyo, selamat datang di studio ngopi ringan. Selamat pagi. Apa kabar Pak Handoyo? Baik. Oke, terima kasih ya Pak sudah mampir di studio kami ngopi ringan. Pak Handoyo, nama Bapak sangat terkenal lah gitu ya di beberapa kalangan karena kesetiaan Bapak untuk memimpin Ormas Fox Point Indonesia. Tapi di sebagian banyak orang juga belum paham itu. Sebenarnya apa itu Fox Point Indonesia gitu. Silakan dijelaskan Pak Handoyo. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara Fox Point Indonesia, mula-mula kita dirikan itu sederhana. Ya. Kita melihat bahwa banyak sekali kader-kader Katolik. Kita bicara Katolik, kenapa? Karena Fox Point Indonesia adalah ormas Katolik. Oke, ormas Katolik ya. Semua anggotanya Katolik. Aturannya apa ya? Harus Katolik. Nah, waktu kita melihat situasi kebangsaan pada saat kita berdiri sekitar tahun 2016, kita melihat bahwa banyak sekali kader Katolik, tetapi begitu ada pemilu atau pileg ya, pemilihan legislatif, itu banyak yang menjadi caleg dan tinggal menjadi caleg. Oke. Ya, artinya yang berhasil itu sangat sedikit. Ternyata setelah kami lihat banyak terjadi perebutan di antara teman-teman Katolik. Sesama kader Katolik. Nah, hal inilah menjadi salah satu pencetus mengapa Fox Point berada di Indonesia, dan sampai hari ini 8 tahun kami sudah di 29 provinsi. Ya. Kita ingin benar-benar memberikan strategi edukasi terhadap caleg-caleg atau calon-calon legislatif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap umat Katolik, partisipasi umat Katolik terhadap pesta demokrasi itu sendiri. Angka statistik menunjukkan rendah. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi umat Katolik itu untuk bagian dari pesta demokrasi adalah bagian dari kita. Ya. NKRI adalah bagian dari kita. Kita adalah menjadi pelaku-pelaku, ya, pejuang-pejuang memerdekakan Indonesia. Ya. Ini yang menjadi latar belakang kita kemudian menghidupkan Fox Point Indonesia. Dan tentu saja tidak mudah, tapi sampai hari ini masih eksis. Oke. Pak Handoyo, Fox Point Indonesia sendiri kepanjangannya apa itu Pak Handoyo? Fox Populi Institute Indonesia. Terlalu panjang, maka kita sebut Fox. Populinya adalah Po, institutnya adalah In, jadi Point Indonesia. Banyak yang menerjemahkan point itu titik, point itu ini. Ya nggak apa-apa, tapi itulah kepanjangannya. Karena kita lebih kepada organisasi ini lebih kepada mengedukasi.
mengedukasi kader-kader Katolik. kader Katolik, umat Katolik. Ya. Ini ormas Katolik ya Pak Handoyo gitu. Kita tahu bahwa KBI adalah lembaga tertinggi di hierarki gereja Katolik untuk Indonesia gitu. Seperti apa hubungan Fox Point Indonesia Pak dengan KBI gitu? Saya tidak bisa menerjemahkan hubungan Fox Point dengan KWI seperti apa. Tetapi aturan-aturan kami di dalam Fox Point itu sendiri, kami selalu kalau ingin melebarkan sayap kita, mengembangkan organisasi kita, poin pertama harus diketahui dan diizinkan oleh uskup setempat. Kita bukan berdasarkan gerejawi, tetapi kita berdasarkan republik kita, provinsi-provinsi yang sekarang ada 38. Tetapi kan selalu beririsan dengan keuskupan-keuskupan yang ada. Nah, kami selalu memberitahukan kepada anggota kita, khususnya adalah wakil ketua umum bidang pengembangan organisasi, untuk selalu meminta restu, meminta izin. Kita tidak di bawah KWI secara organisasi, ya, karena KWI itu lebih ke hierarki, ke uskup dan sebagainya. Tapi kita harus menjadi mitra strategis dari KWI. Baik, Pak Handoyo, ini proses perjalanan yang sudah lumayan panjang dari 2016 ya Pak Handoyo berdiri. Udah ada proses kaderisasi di dalam penggemblengan kader-kader. Ya, dari pengamatan Bapak, minat apa atau bidang pelayanan apa yang paling besar diminati oleh kader-kader itu? Atau kemana saja ini kader-kader Bapak utus gitu untuk terjun ke politik, entah ke dunia nyata gitu. Dari dasar terbentuknya Fox Point itu sendiri, kita sudah melihat bahwa Fox Point itu lebih kepada bidang sosial politik kemasyarakatan. Jadi tentu saja kita mencetak, melatih, membimbing, membina kader kita untuk terjun kepada hal-hal tersebut. Apakah menjadi calon legislatif, atau menjadi calon-calon kepala daerah, atau menjadi kan banyak sekali lembaga-lembaga tinggi non pemerintah dan sebagainya. Itu yang kita tuju agar sebanyak mungkin kader Katolik itu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, Pak, Fox Point Indonesia pasti punya perbedaan dengan ormas lain, khususnya yang di dalam internal gereja Katolik. Apa pembedaan itu Pak? Yang ini loh Fox Point gitu, ini organisasi A, ini ormas A, B gitu. Apa yang membedakan Pak? Ciri khas kita adalah memang benar-benar membentuk kader-kader ke arah sosial politik kemasyarakatan itu tadi. Itu mungkin menjadi ciri khas kita. Bahwa organisasi-organisasi Katolik yang lain kemudian beririsan dan sebagainya, itu kita welcome sekali, saling mendukung, saling ini. Tetapi kita tidak ke ranah-ranah yang lain selain itu tadi. Kenapa? Karena kita berpikir kebijakan publik bagaimana bertujuan mensejahterakan komunitas kita, negara kita, rakyat kita, itu lahir dari para politisi, lahir dari para birokrat. Nah, ini yang kita coba untuk dalami, dan kita coba untuk menyediakan sebanyak mungkin kader-kader Katolik yang mau dan rela menjadi politisi, menjadi birokrat, dan lain sebagainya itu. Demikian hubungannya dengan ormas-ormas Katolik yang internal ya Pak ya. Nah, bagaimana Fox Point Indonesia kemudian membangun silaturahmi, relasi yang baik dengan ormas-ormas keagamaan yang lain Pak? Seperti apa di
konkretnya selama ini dibangun oleh Foxpoint Indonesia, sehingga memang selalu punya pertalian gitu untuk membangun bangsa kita ini gitu. Salah satu yang kita sudah buktikan adalah yang hari Sabtu kemarin kita lahirkan Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas. Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama dari sisi internal Foxpoint adalah kan kita bergerak di bidang kaderisasi. Ini adalah kolam besar yang kita coba latih kader-kader Katolik kita untuk bagaimana bertindak lebih nyata di dalam dunia yang lebih nyata, tidak hanya Katolik saja, tetapi ini kita bergaul dengan semua etnis, dengan semua agama, dengan semua latar belakang, lintas profesi. Itulah maka Formas kita lahirkan, dan tentu saja orang-orang Foxpoint sampai hari ini ada sekitar 22 orang yang kita persiapkan, kita masukkan itu di dalam kancah yang lebih luas. Inilah kader-kader kita. Oke Pak Pandoy, nanti soal Formas kita skip dulu nanti di bagian berikutnya. Tapi saya mendengar ada yang menarik di Foxpoint Pak, dalam penggalian saya adalah ada yang namanya rekoleksi politik gitu ya, soal proses kaderisasi yang terjadi di di dalam tubuh Foxpoint Indonesia. Nah, dua kata ini kan memang bertolak belakang sebenarnya Pak. Ada rekoleksi itu nuansanya itu kerohanian gitu ya Pak. Terus kalau yang politik kan sangat duniawi Pak ya. Gimana ini kemudian dikawinkan nih rekoleksi politik? Boleh dijelaskan Pak Handoyo itu? Pernah dengar dan pernah baca nggak? Ada sakramen politik. Ada ya. Itu bukunya Romedi ya. Itulah. Jadi saya hanya berpikir bagian dari aktivitas kita melatih kader-kader Katolik adalah dengan persyaratannya adalah dengan mengikuti rekoleksi politik. Artinya secara harafiah rekoleksi adalah melihat ke dalam. Ini sebagai seorang kita persiapkan politisi, kita harus juga bisa melihat bahwa dasar kita sebagai politisi adalah iman Katolik. Justru di sana kita ajar benar-benar mengenai ajaran sosial gereja. Itu materi bagaimana hierarki dalam hal ini para uskup, romo dan sebagainya melihat politik. Nah, kalau politiknya karena rekoleksi politiknya ya kita diajar bagaimana kita bisa melakukan negosiasi, bagaimana kita bisa melakukan agitasi untuk hal-hal yang positif, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Itu hal-hal yang kita ajarkan, itulah dalam bidang politiknya. Jadi kita gabungkan rekoleksi politik itu atau rekpol, istilah keren kita adalah itu tadi. Sebagai politisi Katolik harus benar-benar dalam bergerak, bertindak, berkarya nanti, jangan lupa bahwa iman Katolik menjadi dasar kita. Yang kedua, bagaimana kita punya kompetensi untuk bisa bersaing dalam dunia nyata, dalam dunia politik, ya kita dibekali dengan urusan-urusan tadi. Pelajaran-pelajaran atau mungkin berupa pengetahuan-pengetahuan bagaimana bertindak dan berkarya di dunia politik. Artinya Pak Handoyo, seseorang yang calon kader Foxpoint Indonesia mesti melewati pintu ini ya Pak ya. Ini tempat penggemblengan awal sehingga bisa masuk sebagai anggota Foxpoint Indonesia aktif gitu ya. Nah, Pak Handoyo, ini yang menarik dan memang butuh sikap ya, mungkin sikap atau seperti apa Foxpoint Indonesia dengan isu yang belakangan ini ramai gitu. Bagaimana pemerintah kemudian membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi ormas tentang izin tambang ini ya Pak ya. Nah, kita bersama mengetahui beberapa ormas sudah menyatakan kesiapannya itu ya untuk menerima itu. Bahasa yang ramai lagi gaul Pak, dapat roti nih ormas-ormas. Gimana Pak sikap
Fox Point Indonesia itu. Iya. Tentang pemberian konsesi Ya, tambang. konsesi tambang. Bagi saya itu adalah hal yang wajar. Ya, Kalau yang saya dengar bahwa memang sebagai ormas, kita itu tidak ada pendana-pendana yang mandiri yang terus-menerus ya, mendanai ormas. Kita coba melihat itu saja. Kita harus berkarya, kita harus berkembang, tetapi tidak ada dana. ya, Nah, kalau dana-dana itu didapat dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai maksud-maksud tertentu, yang menggunakan ormas tersebut untuk melawan pemerintah yang sah. ya, Apakah itu terpikir oleh kita semua? ya, ya, Jangan melihat tambangnya, jangan melihat ekosistem lingkungan dirusak dan sebagainya. Hai, para pembuat kebijakan, ya, undang-undang sudah menyediakan banyak hal tentang sanksi-sanksi bagaimana pengusaha-pengusaha tambang kalau menyalahgunakan, ya, ya, mengenai bagaimana kalau kita membuka tambang, kemudian menambang, kemudian dia harus menutup kembali itu tanahnya itu. ya, Ya, nah hal itu semua ada di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, jangan dilihat negatifnya saja. ya, 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 tapi kita harus melihat adalah yang lebih luas adalah bagaimana ormas-ormas yang nantinya dikendalikan oleh orang-orang luar misalnya. ya, Terpikir tidak? ya, Ya, saya selama ini diam karena saya ingin melihat sampai di mana sih ya, usaha pemerintah yang sudah cukup, menurut saya cukup baik, ya mencegah infiltrasi dari pihak-pihak luar lewat ormas-ormas. Ormas itu bisa kemana saja kalau dia butuh duit, kemudian dibantu dan kemudian dia bisa ya, melakukan hal-hal yang negatif. ya, Ya. Nah, pembicaraan seperti itu membuat orang menjadi alergi. ya, Kalau kita berbicara tambang, oh nanti begini-begini, rame-rame menolak. ya, Tapi saya tahu persis kok bagaimana yang menolak kemudian menerima. oke, Semua harus kita kaji lebih mendalam. Secara positif kita bisa katakan, justru ormas-ormas keagamaan itu nanti harus bisa memberi contoh kepada orang-orang luar yang berbisnis secara eh, seenaknya saja, ya. Kemudian bisa dengan ormas-ormas ini juga terjun, bisa memberikan katakanlah garam ya, kepada mereka, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih diikuti, ya. ya, Satu. Yang kedua, jangan kita munafik. ya, Ya. Tetapi dalam hal ini saya setuju. KWI menolak, saya sangat setuju. Nah, kenapa? KWI itu hierarki dalam Ya, kita, ya bukan organisasi yang cari duit, yang begini. Tidak. Tapi ormas-ormas Katolik yang lain, ya silahkan saja. Ya. Menurut saya, Ya. kalau ada tawaran, silahkan. Ya. Dikaji, kemudian ini. Toh, maksud pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM atau juga Pak Bahlil, Menteri Investasi, itu ingin agar orang yang nanti mengerjakan adalah orang-orang yang expert. ya, Ya, tidak orang yang katakanlah pelaku-pelaku dari organisasi yang bisa mengajar dan sebagainya, tapi kemudian suruh terjun ke tambang, ya rusak. ya, Ya. Justru itu mekanisme pengaturan bagaimana dan siapa yang bisa menambang dan sebagainya itu sudah ada. Oke. Kita ikuti saja. Oke. Ya. Dengan demikian maka diharapkan pembiayaan yang ada, karena tambang itu paling tidak juga lumayan ya untuk pembiayaan organisasi, ya. Dan kita semua saling mengawasi. Ya. Ya. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri kok. Oke. Ya, itu saja. Oke.
Pak Handoyo, ini sedikit ya Pak Handoyo. Dalam perjalanannya gereja Katolik itu kan selalu pro ekologi ya, lingkungan hidup. Selalu itu kemudian menjadi salah satu alasan dasar bagi gereja ya, sehingga sikapnya itu selalu kontra dengan tambang gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Handoyo nanti sebagai pimpinan Ormas Katolik itu meyakinkan para hierarki dalam hal ini KWI gitu, bahwasanya ya ada sisi positif gitu ya dari program pemerintah. Gimana itu Pak Handoyo? Kalau kita lihat petunjuk-petunjuk Ya. sebagai orang yang bergerak di bidang pertambangan itu sudah jelas. Mengenai masalah lingkungan hidup sudah jelas diatur. Tambang yang baru ini dia wajib dikembalikan seperti semula. Kalau di Lingkungannya ya Pak sana ya. kalau di sana ada hutan atau ada tanaman-tanaman, ada revegetasi, Ya. ya, harus dikembalikan, harus ditanam lagi. Tanam Itu ulang ya. semua ada. Ya. Jadi kalau yang terjadi sekarang ini tidak seperti itu saja dong Ya. yang kita perbaiki. Berbagi ya. Jangan kemudian pelaku-pelaku yang lain-lain, pelaku yang ini kemudian dilihat secara negatif. Oke. Saya lihat itu. Oke Pak Handoyo. Iya. Nah kita ke formas ya Pak Handoyo ya. Iya. Tapi kami itu ya tim Ngopi Ringan mengucapkan profisiat ya buat Pak Handoyo karena sudah dipercayakan ya Iya. untuk organisasi baru ini. Formas Forum Masyarakat Indonesia Emas. Ini luar biasa Pak ya. Ada cita-cita besar dari nama ini ya kan, Indonesia Emas. Memang kita menyongsong 100 tahun ini ya Pak ya, kemerdekaan itu. Nah, apa ini Formas Pak? Boleh dijelasin ke kami gitu. Iya. Formas adalah Forum Masyarakat Indonesia Emas. Kami 21 ketua umum Ya. dari berbagai organisasi, lintas agama, lintas etnis. Ini semua organisasi keagamaan ya, Ada. Pak? Tidak semua organisasi keagamaan, ada organisasi keagamaan, Ya. ya, tapi tidak semua, ya, mencoba untuk mengikatkan diri menjadi satu, Ya. untuk terus terang adalah mengawal pemerintah Prabowo Gibran. Oke. Karena masa yang akan datang ini benar-benar merupakan masa yang sulit untuk kita semua. Ya. Dunia juga demikian. Oke. Jadi jangan kemudian orang yang tidak pro dengan pemerintah dan mengatakan sesuatu yang sangat negatif. Tidak. Karena semua kita rasakan. Nah, juga kita lihat sistem pendidikan kita. Bagaimana IQ kita rata-rata yang sekitar berapa? 78 itu, ya, itu perlu ada satu tindakan yang radikal, yang mempunyai efek cepat. Ya, walaupun cepatnya itu tidak bisa setahun 2 tahun. Kemudian bisa menunjukkan nanti di tahun 2045 kita punya orang-orang Indonesia yang sudah bisa disamakan dengan negara-negara maju yang lain. Nah, tentu saja salah satu program yang waktu pertama kali diberitahu oleh Pak Prabowo dalam kampanye, itu sudah menjadi cemoohan orang. Cemoohan orang adalah anggaran dari mana ini? Makan siang gratis, dulu kan makan siang gratis. Kemudian sekarang menjadi perbaikan gizi. Ya. Terus kemudian, macam-macam lah hal-hal yang negatif. Kita pelajari. Fox dalam hal ini punya pusat kajian. Karena saya lihat tadi Fox itu ya kajian, kemudian edukasi, dan kaderisasi. Tiga ini menjadi ciri khas Fox Point Indonesia. Kemudian dari pusat kajian kami dilihat, ternyata apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu bukan main-main. Ada yang mengatakan di saat negara kita mau hancur, ya, di titik yang ekonominya bukan main murat-marit, kok tiba-tiba ada. Saya mengatakan, coba dilihat negara-negara seperti Singapura, negara seperti
Vietnam, Ya. itu semua melakukan hal yang kita lakukan ini, Ya. perbaikan gizi dan sebagainya, itu pada saat mereka terpuruk. Ya. Kenapa? Ya. Orang hanya mengkritik tapi tidak pernah belajar dari bagaimana negara-negara lain bisa survive. Kan? Baik. Saya merasakan ini menjadi panggilan kita. Ya. Maka Formas itu akan mengawal semua kebijakan pemerintah supaya benar-benar apa yang dianggarkan, apa yang itu sampai. Ya. Anggaran 71T itu Ya. bisa dikatakan besar dan bisa dikatakan kecil. Ya. Kecil kalau banyak kebocoran, Ya. akhirnya tidak sampai. Ya. Tapi akan menjadi besar karena partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan ini kita punya beberapa strategi Ya. yang kita akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang ada. Oke. Ya, ini salah satu yang kita canangkan dan mendapat sambutan yang luar biasa. Kami bahkan dalam beberapa hari ini akan dipanggil oleh sebuah kementerian Ya. untuk bersama-sama berbicara itu. Ya. Dan ini kita tidak kemudian menjadi proyek permintaan dana untuk Formas, tidak sama sekali. Ya. Ya, kita ingin orang-orang kita yang punya talenta, Ya. kompetensi yang memadai untuk mencoba beriringan jalan, apakah menjadi konsultan atau Ya. menjadi ujung tombak kita atau kemana, itu bersama-sama dengan pemerintah. Oke, Pak Handoyo, tadi salah satu tujuan berdirinya adalah untuk mengawal ya program pemerintah. Kita perlu disclaimer di awal supaya pembacaan dari masyarakat, dari orang-orang di luar itu jernih. Saya perlu bertanya bahwa apakah ini ormas titipan pemerintah atau bagaimana, Pak Handoyo? Ya. Tidak. Ya. Kami murni adalah ormas-ormas yang mencintai Republik ini dan meminta semua pihak untuk ayo bersama-sama membangun negara ini. Ya. Gitu. Oke. Nah, seperti apa hubungannya dengan pemerintah, Pak? Statusnya ini Formas gitu. Posisinya gimana itu, Pak? Kami berdiri yang Formas adalah mengawal. Ya. Bahkan ikut mengawasi. Ya. Ya. Kita ingin bersama-sama membangun negeri ini. Kami juga di dalam internal kami bersepakat, mari kita semua bersepakat untuk mencari solusi, tidak mencari panggung. Ya. Berbeda kan? Ya. Orang tahu, mungkin pandai, mungkin mengetahui ada kelemahan dari pemerintah, dan kita harus sadari bahwa pemerintah ini juga manusia yang punya banyak kelemahan juga. Tapi jangan kemudian waktu pemerintah ini ada kelemahan dari pemerintah, dan kita harus sadari bahwa pemerintah ini juga manusia yang punya banyak kelemahan juga. Tapi jangan kemudian waktu pemerintah ini berjalan, kemudian banyak itu orang mengatakan ini itu di luar, ya berteriak-teriak, mencari panggung, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kita ingin pemerintah fokus, dan kalau terjadi mungkin ya kita lebih punya kajian, lebih ini, kita datang ke pemerintah, pintu tertutup, kita bicara, ya kita memberikan solusi, memberikan ini tanpa harus berteriak-teriak, sehingga kerjasama seperti ini kita harapkan ke depan, supaya pemerintah juga fokus, tidak menghadapi ya katakanlah orang-orang yang cari panggung. Tapi Pak Handoyo, buat mereka yang cari panggung punya alibi, alasan bahwa ya saya punya hak untuk mengkritik pemerintah. Nah, gimana itu Pak Handoyo? Silakan, gunakan hak. Kita negara demokrasi dan sebagainya. Kami punya juga hak untuk menentukan kebijakan kami. Artinya yang mengkritik silakan. Silakan. Nah, Pak Handoyo, target yang paling dekat itu yang akan dieksekusi, yang akan dikerjakan oleh Formas ini yang berkaitan dengan pengawasan dan juga kontrol mungkin ya terhadap program pemerintah, apa yang
akan dilakukan, Pak? Perbaikan gizi Ya. itu menjadi fokus kita, Ya. dan juga bidang pendidikan Oke, perbaikan gizi ya, dan pendidikan. pendidikan. Karena dengan demikian, karena kita kan ingin menaikkan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya. Ya. Dan ini juga perlu menjadi catatan. Ya. Pak Prabowo dalam pemerintahan yang akan datang, ya, akan lebih menitik beratkan pada perbaikan kualitas Baik. SDM kita. Memang hal seperti itu tidak nyata. Ya. Ya, Pak Hasim kemarin mengatakan perbaikan gizi adalah investasi. Ya. Yang tidak bisa dilihat hari ini saya kasih makan, besok sudah wah hebat menjadi manusia yang penting. Ya. Tetapi ini investasi yang kita akan lihat 10-20 tahun mendatang. Oke. Ya, untuk itulah kita siapkan 2045 itu tantangan berat untuk kita. Ya. Seperti kemarin Pak Budi Gunadi mengatakan, kalau 2035 kita gagal memanfaatkan bonus demografi, Ya. sampai 2045 pun kita akan stuck. Ini perlu tantangan. Ini perlu investasi ya Pak Handoyo ya, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, Pak Handoyo, ini Formas terdiri dari 21 tadi ya Pak ya, dari 21 organ. Ya. Mekanisme kerja 21 organ itu seperti apa Pak Handoyo? Selain sekarang itu ada leadernya, pemimpinnya Pak Handoyo. Sistem kerjasama di dalamnya itu seperti apa Pak Handoyo? Kami sudah punya struktur organisasi bahwa saya dibantu oleh 8 waketum ya. Dan tentu saja masing-masing punya bidang sendiri-sendiri, dan kami punya divisi operasional yang cukup banyak. Kami sekarang tercatat sekitar 180 orang. 180 orang untuk pengurusan. Jadi 21 ormas ini memberikan kader-kader terbaiknya, termasuk kita Fox kan sudah ribuan ya, tapi kita baru 22 orang yang kita masukkan, dan nanti akan bertambah seiring dengan nanti kebutuhan apa yang perlu kita support. Nah itu nanti. Tapi sekarang dengan konsep kami punya yang disebut program unggulan, ya, seperti Fox misalnya itu di perbaikan gizi, kemudian juga pendidikan kita punya untuk urusan nelayan, ya, kemudian hukum, hukum, dan satu lagi lingkungan hidup. Ini 5 program unggulan inilah nanti yang akan eksekusi. Fox menjadi salah satu sumbangan dari organisasi yang tergabung dalam Formas. Dan mohon maaf, ada banyak sekali ormas yang sudah minta janji ketemu dengan kita, karena mereka melihat mereka bergabung. Hanya dari kita harus punya satu visi yang sama, misi yang sama. Karena kita ingin kita besar, tapi betul-betul kita teratur dan terarah. Pak Handoyo, ini tadi salah satu poin yang akan dikawal, dieksekusi oleh Formas adalah realisasi makanan gratis ini gitu. Seperti apa sih Pak Handoyo, mungkin entah sikap pribadi atau sebagai ketua Formas melihat program makan gratis ini Pak? Karena kan kenyataan di luar ya masih pro kontra ya, memang lumrah hal seperti di Indonesia gitu, soal pro kontra seperti itu. Tapi mungkin Pak Handoyo bisa menjadi pendapat Pak Handoyo, bisa menjadi input bagi banyak orang gitu soal kebijakan makan gratis ini gitu. Oke. Perbaikan gizi, saya sebut sebagai perbaikan gizi. Itu banyak variannya banyak, ya. Salah satu masalah stunting. Stunting itu harus dimulai, pencegahan stunting dari mulai ibu hamil. Bahkan kita sekarang sedang berpikir bukan hanya ibu hamil, gadis yang sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga itu menjadi tujuan kita. Dari gizi ini, untuk perbaikan gizi. Ya, nah ini kita akan bekerja sama dengan
semua puskesmas, Ya. ya, semua level-level yang memungkinkan memperhatikan hal tersebut. Ya. Kita akan coba untuk melihat itu pemetaan kita, dan di internal kami sudah punya petanya. Ya. Ya, katakanlah tempat-tempat sampai kepada desa, Ya. ya, kelurahan, kalau ada kelurahan, desa dan kelurahan, itu kita bisa lihat. Nah, ini kita akan coba untuk dalami. Kenapa? Karena kami tidak mau nanti tiba-tiba setelah pemerintahan baru ini sah dan dilantik, Ya. kemudian tiba-tiba akan ada banyak sekali organisasi-organisasi yang menyediakan makan Ya. gratis. Tapi makan gratisnya cuma sekali dua kali masuk media. Ya. Ya. Seolah-olah sudah ini. Kemudian nanti siapa tahu anggaran kita yang 71T itu terjun ke situ. Ya. Ya, di mana itu kita nggak lihat manfaatnya. Ya. Maka kita minta penanggulangan stunting dan sebagainya harus terukur dan terarah. Ya. Ya, harus ada monitoring, harus ada evaluasi. Ya. Tidak hanya sekedar uang keluar, tetapi kemudian tidak terevaluasi. Kemudian nanti datanglah pada tahun kedua atau tahun ketiga survei yang menyatakan stuntingnya tetap tinggi dan sebagainya. Ya, saya tidak mau pemerintah gagal gara-gara kita semua yang tidak mengerti hal itu. Apakah Pak Handoyo optimis bahwa dengan adanya program perbaikan gizi ini angka stunting itu akan menurun, Pak? Ya, saya optimis. Ya. Kenapa? Karena memang tujuan kita kan ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari mana? Dari kita cukup asupan, Ya. asupan gizi. Ya. Ya, bagaimana kita bisa di dalam proses belajar mengajar anak didik kita bisa konsentrasi lebih dari 2 jam. Ya. Apabila asupannya kurang, Betul. itu saja sederhana. Ya. Saya terus terang bukan pengkritik dunia pendidikan, Ya. tapi dunia pendidikan boleh dengan berbagai macam kurikulum yang istimewa, yang mungkin didapat dari luar negeri dan sebagainya. Tetapi kalau pelakunya, yaitu anak didik kita, tidak bisa mengabsorb itu, itu nggak ada manfaatnya. Itu membuang-buang anggaran pendidikan untuk sesuatu yang mubazir. Mengapa tidak kita mulai dari awalnya? Pak Handoyo, masih jadi perdebatan ini mungkin pertanyaan kedua dari terakhir gitu. Perdebatan di luar soal pengalokasian dana perbaikan gizi ini. Ada yang mengatakan sebaiknya dikelola oleh orang tua langsung. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan udah tunggu pemerintah aja yang mengatur itu. Sebaik, atau mungkin Pak Handoyo punya bocoran mungkin kalau mau disampaikan di sini mekanisme nanti Pak yang mungkin sudah digodok oleh pemerintah yang akan dilantik nanti gitu. Sudah ada tim khusus yang menangani, mengevaluasi dan bagaimana nanti melaksanakannya. Jadi tunggu saja. Ditunggu saja ya Pak Handoyo. Oke Pak Handoyo, yang terakhir closing statement dari Pak Handoyo, entah itu harapan gitu untuk masyarakat atau juga untuk pemerintahan baru nanti itu, supaya tetap optimis menyambut Indonesia Emas gitu. Harapan saya adalah kita bersatu. Ya, tanpa persatuan kita hanya tengkar antar kita sendiri. Dan ini sudah dibuktikan banyak sekali, yaitu pada saat penjajahan di mana kita banyak dipecah belah, diadu domba. Dan saya optimis dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa diatasi. Ya, Pak Prabowo seorang yang sangat humble kalau kita lihat. Ya, dia seorang patriot dan dia juga seorang yang tegas. Ya, saya berharap penuh bahwa di dalam pemerintahan 2024-2029 dengan Mas Gibran, ya, kita bisa bersama-sama ya menyongsong tahun Indonesia Emas 2045 ini dengan menegakkan kepala. Terima kasih banyak Pak Handoyo.
Terima kasih untuk ilmunya, sharingnya sudah berbagi di Ngopi Ringan. Selamat siang Pak. Ya. Selamat siang.